Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukyotu, Bapak, Ibu, serta Kalanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana Hybrid hari ini, Minggu 10 September 2023, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Budi Studies. Izinkan saya, Leticia Amira, memandu kelas Pariyati Sasana secara hybrid pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan dana parami dan pelimpahan jasa. Pada pagi hari ini, Bante Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Dhamma pada stansa 334 sampai 344. Untuk itu, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan 3 akar dan superior yang akan menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Sambil menunggu kalamita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 pukul 13.15 bertempat di Dhamma Wihari Budi Studies dengan tema Dana, sebuah praktik universal. Jangan lewatkan pula peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c di akhir acara perayaan Katina ini. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhamma pada Atakatha stansa 1 sampai 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan perpustakaan DBS, atau bagi kalamita yang tinggal di luar kota dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/DBS Book, atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Dengan semakin meningkatnya aktivitas DBS, mari kalamita kita memupuk kebajikan dengan bergabung bersama kami dalam melakukan kebajikan pelayanan Weya Waca. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan mendaftar melalui link atau QR Code yang tertera di layar saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Budiman atau Saudara Yohendi. Demikian beberapa pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Dan bagi kalamita yang kurang sehat dengan gejala flu atau batuk agar tetap mengenakan masker. Dan ketentuan bagi yang bergabung lewat aplikasi Zoom, kalamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan. Posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Tidak menyalakan TV sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk turut bergabung bersama kita. Maka dari itu, mari kita siapkan batin dan jasmani kita karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Dhammasala.
Marilah kita berdiri dan beranjali sambil menyambut kedatangan Bante Keminda. Selamat pagi Wandami, Bante, selamat datang di kelas PS pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalyamita kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Lian Wah. Terima kasih Saudari Leticia. Ya. Wandami Bante, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Kalyamita semua. Dengan beranjali kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda. Bante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante tisaranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me Bante. Iya mahang wadami tang wadeda. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Tisarana-gamanang paripurnang Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya, Idang me punyang asawakaya, asawakaya, wahang hotu, idang me silang, nibanasa, pacayo, hotu. Ti sarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pemadina sampadeda. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sugihontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Hari ini Minggu tanggal 10 September tahun 2023 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana, yaitu penjelasan kata per kata dari stanza Dhammapada. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, saya ingin mengulang sedikit apa yang saya sampaikan di Owada hari Sabtu pagi kemarin, ya. Karena saya pikir topiknya itu sungguh menarik, khususnya bagi Anda ya yang belum menyadari kebenaran mulia yang pertama. Jadi topik dari Owada hari Sabtu kemarin Anda bisa dengarkan sebenarnya di Instagramnya Dhamma Vihari Buddhist Studies. Saya menyampaikan atau menguraikan apa yang diajarkan oleh Buddha tentang dukkha sacca. Pasti Anda sering kan mendengar dukkha sacca. Ya, jadi itu adalah kebenaran mulia yang pertama gitu. Dukkha sacca sering diterjemahkan juga secara keliru sebagai kebenaran mulia tentang penderitaan. Sebenarnya bukan kebenaran mulia tentang penderitaan, tetapi definisi dari kitab suci adalah dukkha sangkatang arya saccang, artinya satu kebenaran mulia yang dinamakan atau yang disebut penderitaan. Jadi ini bukan kebenaran mulia tentang penderitaan, tetapi artinya penderitaan itu adalah kebenaran yang mulia gitu. Berbeda kan, kalau kebenaran mulia tentang penderitaan itu kan seolah-olah kebenaran mulia dan dukkha itu adalah dua poin yang berbeda. Tetapi sesungguhnya adalah artinya bahwa penderitaan itu sendiri adalah merupakan suatu kebenaran yang mulia. Kenapa? Karena siapapun yang bisa merealisasi penderitaan, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Itu salah satu definisinya. Atau disebut kebenaran mulia karena kebenaran ini ditemukan oleh orang yang paling mulia, yaitu Buddha Gautama. Itu ya. Nah, kemarin saya mengurai bahwa karakteristik dari dukkha atau penderitaan itu ada 4. Yang pertama adalah pilanada. Pilanada itu adalah penderitaan dalam arti penindasan. Jadi kalau Anda yang belum menyadari kehidupan Anda, kehidupan kita ini sebenarnya kehidupan yang terus-menerus mengalami penindasan. Nanti akan saya uraikan sedikit gitu. Kemudian arti yang kedua adalah sangkatata. Sangkatata itu artinya penderitaan dalam arti karena fenomena ini yang disebut penderitaan itu adalah fenomena yang terkondisi. Arti dari fenomena yang terkondisi itu adalah fenomena apapun di alam semesta ini ya yang muncul itu karena disusun atau dibuat oleh berbagai sebab-sebab yang menjadi pengkondisinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah santapada, disebut dukkha dalam arti siksaan, panas membakar gitu. Ya, yang keempat adalah viparinamada.
disebut dukkha dalam arti perubahan, ya. Nah, dari 4 definisi yang diberikan oleh Buddha tentang penderitaan, definisi utama dari penderitaan adalah penindasan. Jadi kita ini terus-menerus sebenarnya ditindas oleh nama dan rupa, oleh 5 agregat kita, oleh kehidupan kita. Penindasan dalam bentuk apa? Penindasan di awal, di tengah, dan di akhir. Kita ini disiksa, ditindas, dibebani di awalnya oleh tadi sangkata, oleh kita begini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus melakukan banyak hal gitu untuk menyusun, untuk bisa membentuk kebahagiaan tersebut. Contoh, kalau Anda ingin terlahir di alam Brahma, maka Anda harus berjuang bermeditasi untuk mencapai jhana. Ya, pencapaian jhana, perjuangan Anda untuk mencapai jhana itu adalah usaha untuk bisa mendapatkan kelahiran di alam Brahma. Dan usaha untuk mendapatkan jhana tersebut itu pun juga tidak mudah. Ya. Jadi ketika Anda ingin lahir di alam Brahma, di awalnya saja, di titik awal itu Anda harus menyiapkan segala macam usaha supaya Anda bisa mencapai jhana. Jadi kelahiran di Brahma itu disusun oleh usaha Anda yang sudah mencapai jhana, dibentuk oleh usaha Anda yang sudah mencapai jhana. Jadi di awal pun Anda ditindas. Jadi kelahiran di alam Brahma seperti itu. Demikian pula juga kalau Anda ingin lahir di surga. Kalau Anda beraspirasi ingin lahir di surga, maka Anda harus menyusunnya supaya kelahiran di surga itu bisa Anda dapatkan. Ya, caranya bagaimana? Anda harus rajin berdana, Anda harus menjaga sila, ya. Jadi lihatlah, di masa awalnya saja ketika Anda beraspirasi ingin terlahir di alam surga, Anda ditindas oleh usaha-usaha yang seperti itu, ya. Kalau Anda gagal, jarang melakukan dana dan jarang menjaga sila Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan kelahiran tersebut, gitu, ya. Sama ketika Anda beraspirasi ingin lahir lagi sebagai manusia pun Anda juga harus menyiapkan, menyusun kelahiran sebagai manusia itu sejak awal, yaitu dengan cara yang sama, yaitu berdana dan menjaga sila. Jadi di masa-masa awal pun ketika kita ingin mengharapkan kelahiran-kelahiran dimanapun, kita sudah ditindas dengan cara seperti itu. Ya, saya rasa tidak ada kan dari Anda yang ingin lahir di 4 apaya, karena gampang. Kalau mau lahir di 4 apaya, saya kasih tahu gampang, tiap hari marah-marah aja terus, coba. Itu Anda menyusun kelahiran di 4 apaya, ya, atau mengumbar nafsu dan seterusnya. Nah, di masa awal Anda ditindas oleh hal seperti itu. Di masa pertengahan Anda ditindas oleh apa? Di masa pertengahan Anda ditindas oleh siksaan-siksaan yang Anda tidak menyadarinya. Misalnya, ya kemarin saya uraikan, coba bagi Anda yang bekerja di kantor ya sebagai karyawan, Anda harus masuk sebulan berapa hari itu? Berapa hari sih kalau kerja gitu? Hah? 28 hari ya? Hah? 26 ya? Anda harus bekerja keras 26 hari hanya untuk mengharapkan 1 hari gajian. Ya, bekerja keras 26 hari, gajiannya hanya 1 hari. Kalau ini besok hari gajian Anda udah berkhayal, besok gajian dan saya akan hidup selama-lamanya. Apa hidup bahagia selama-lamanya? Tapi begitu Anda gajian 3 hari kemudian Anda pusing lagi. Ya, itu ya. Jadi lihatlah, itu dari yang dunia pekerjaan dan banyak hal. Misalkan Anda dimarahi bos, ya Anda dimarahi klien, dikomplain oleh customer Anda dan lain sebagainya. Atau mungkin terjadi perselisihan dengan kolega Anda, relasi-relasi bisnis Anda, ya dan lain sebagainya lah. Berbagai macam bentuk siksaan Anda alami sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kan seringkali manusia itu menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Tapi apa benar itu adalah hal yang wajar? Enggak loh sebenarnya. Jadi banyak manusia yang bahkan addicted, kecanduan pada siksaan seperti itu.
Udah tahu disiksa diterus-teruskan. Nah, jadi di masa awal kita ditindas dengan cara harus menyusun kehidupan kita seperti yang tadi saya sampaikan. Di masa pertengahan juga Anda harus ditindas oleh banyak hal atau kejadian. Ya, Anda harus mungkin terkena hawa panas, hawa dingin, ya, kemudian juga mungkin digigit serangga kalau di kitab suci itu disebutkan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ditindas di masa akhir kehidupan dalam bentuk apa? Cepat atau lambat kelahiran kita ini nanti akan harus berakhir. Ya. Dan Buddha mengatakan semua makhluk takut oleh kematian. Ya, dan ketika kematian itu menjelang, kita mendekati saat-saat terakhir di dalam kehidupan ini, kita tahu sebentar lagi kita hendak meninggal dunia. Mereka yang batinnya tidak terlatih akan gemetaran, kata Buddha, akan takut menghadapinya. Demikianlah kita ditindas di masa akhir. Jadi lihatlah, di sepanjang kelahiran kita ini, di masa awal kita ditindas, di masa pertengahan kita ditindas, di masa akhir kehidupan kita juga ditindas. Itulah mengapa Buddha mengatakan akhirnya jati piduka jera piduka biadi piduka meranang pidukang piyehi sampayoga duka piyehi wipayoga duka yang picang nalabati tam pidukang sangkite nak pancu padana kanda duka. Jati piduka, kelahiran adalah penderitaan, ya. Jera piduka, usia tua adalah penderitaan. Biadi piduka, sakit adalah penderitaan. Maranang pidukang, kematian adalah penderitaan. Api yehi sampayoga duka, berkumpul, berasosiasi dengan orang yang tidak kita sukai adalah penderitaan. Piyehi wipayoga duka, berpisah dengan orang yang kita sukai, kita sayangi adalah penderitaan. Yang picang nalabati tampi dukang, tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan adalah penderitaan. Sangkit tenak pancu padana kanda duka. Secara ringkas, 5 agregat yang menjadi objek pelekatan kita adalah penderitaan. Itu definisi Buddha, ya, tentang penderitaan. Definisi yang pertama dari kelahiran, usia tua, penyakit dan seterusnya sampai tidak mendapatkan apapun yang kita inginkan adalah penderitaan. Itu adalah penderitaan yang obvious. Penderitaan yang terlihat jelas, yang nyata-nyata terlihat, yang mudah untuk dipahami, kan? Ya. Nah, walaupun memahami penderitaan yang obvious ini bermanfaat karena akan membuat Anda eling lagi, sadar lagi bahwa kehidupan ini enggak aman, sehingga Anda akan mulai mengelola kehidupan Anda itu dengan lebih baik lagi, tetapi pemahaman duka yang obvious seperti itu tidak akan pernah bisa mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa. Pemahaman yang bisa menghancurkan kilesa adalah yang terakhir, yaitu pancu padana kanda duka, yaitu Anda bisa melihat bahwa nama dan rupa 5 agregat yang menjadi objek pelekatan ini, batin dan tubuh jasmani ini, duka. Duka dalam artian muncul dan lenyap, dan Anda hanya akan bisa melihatnya melalui vipassana, melalui meditasi vipassana, ya. Hanya dengan jalur yang terakhir inilah, kalau vipassana Anda berhasil, maka Anda bisa mencapai magga dan pala, dan kesadaran magga atau jalan tersebutlah yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa, ya. Jadi hidup adalah penderitaan. Dulu ketika saya berceramah seperti itu di Malaysia, ada penanya yang mengatakan orang banyak mencela orang-orang Buddhis itu sebagai orang yang pesimis gitu. Dikit-dikit duka, di mana-mana duka. Suffering is everywhere, bla bla bla. Kemudian saya jawab gini, Anda mengatakan Buddhis itu pesimis. Apakah Anda lupa bahwa 1 jam ceramah ini saya buat kalian semua itu tertawa terus? Orang pesimis bisa bikin orang lain bahagia begitu? Enggak dong. Orang pesimis itu orangnya gloomy, cenderung depresi. Dan saya tegaskan, enggak benar untuk mengatakan bahwa Buddha mengajarkan pesimisme, karena ajaran Buddha tidak berhenti di kehidupan itu adalah penderitaan. Buddha tidak hanya mengajarkan kebenaran mulia yang pertama, kan?
Buddha juga mengajarkan kebenaran mulia yang kedua, ketiga, dan keempat, betul? Ya. Nah kalau Buddha misalkan dulu berceramah, terus membabarkan kepada Anda, kelahiran adalah duka, usia tua duka, dan seterusnya adalah duka. Terus Buddha berhenti, udah ya gitu aja ya, udah. Ya itu kan sama orang yang tadinya orang baik-baik kemudian dengan kamu kayaknya ada siluman yang mengikuti kamu. Masa tolong dong, nggak bisa. Lah nggak bisa ngapain diomongin? Bikin orang stres saja. Ya enggak kan? Buddha menyampaikan kebenaran mulia yang kedua, ketiga, keempat, memberitahukan jalan keluar dari penderitaan ini bagaimana. Lalu bagaimana mungkin kita menuduh Buddha sebagai orang yang mengajarkan pesimisme? Tidak. Buddha mengajarkan sesuatu secara realistis. Ya, seperti dokter. Dokter kalau memeriksa Anda sakit A, oh ya Anda sakit A, kan nggak berhenti begitu. Udah Anda sakit A, pokoknya sakit A lah gitu. Loh dok, kasih resepnya, nggak tahu saya. Kan dokternya nggak begitu kan ya. Jadi Anda didiagnos sakit A, lalu dokternya menulis resep, memberi obat, dan akhirnya Anda sembuh. Demikianlah Buddha. Ya, mengidentifikasi penyakit Anda, kita ini menderita, lalu Buddha memberikan obatnya. Dan kalau kita, ya tapi sayangnya begini loh, kalau Anda ke dokter, Anda sakit batuk misalkan, kan katanya Jakarta sekarang, di Jakarta banyak orang yang sakit batuk ya. Terus Anda ke dokter, dikasih resep, ya. Setelah dikasih resep, misalkan, oh minum obat A sehari 3 kali sehabis makan, gitu ya. Kemudian sampai rumah Anda supaya sembuh dari batuknya cukup Anda baca enggak? Minum obat A 3 kali sehari sehabis makan, minum obat A 3 kali sehari sehabis makan, begitu? Enggak. Bisa sembuh enggak kalau hanya begitu? Hanya berdoa begitu. Bisa sembuh? Enggak. Anda baru bisa sembuh kalau resepnya Anda tebus di apotek, obatnya Anda minum sesuai petunjuk dokter, dan Anda baru bisa sembuh. Nah sama dengan nasihat Buddha, Anda bisa sembuh dari penderitaan hanya kalau Anda menjalani apa yang sudah ditulis oleh Buddha, di resepnya Buddha itu tadi. Yaitu apa? Jalan mulia yang berunsur 8. Baik, itu prolog dari kelas kita pagi hari ini. Saya akan langsung masuk ke stansa yang pertama, stansa 334. Nafsu kehausan seorang manusia yang hidup tidak waspada, tumbuh seperti parasit yang menjalar. Ingat ya, arti dari tidak waspada berarti Anda hidup tidak mindful, tidak menerapkan sati, ya, tidak sadar terhadap apa yang Anda lakukan, atau tidak penuh perhatian terhadap apa yang terjadi di saat ini. Anda benar-benar mengelola kehidupan Anda tanpa sati, ya. Maka parasit akan menjalar seperti itu. Manusia tersebut mengambang dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya seperti seekor kera yang menginginkan buah di hutan. Nafsu kehausan yang hina, yang merupakan penempelan di dunia ini, artinya penempelan itu kayak kemelekatan, karena nafsu kehausan itu kayak sticky, memang sering diibaratkan oleh Buddha itu sebagai sticky substance gitu, substansi yang lengket, bisa membuat seseorang apapun itu lengket begitu. Jadi nafsu kehausan Anda itu akan membuat Anda itu lengket terhadap kehidupan ini, menempel terus terhadap kehidupan ini, ya, atau menempel pada 5 agregat Anda itu, ya. Jadi nafsu kehausan yang hina yang merupakan penempelan di dunia ini mengatasi seseorang. Kesedihan-kesedihan tumbuh pada orang tersebut seperti rumput birana atau rumput akar wangi, serai wangi yang diguyur hujan. Akan tetapi seseorang yang mengatasi nafsu kehausan yang hina dan sulit dilewati di dunia tersebut, kesedihan-kesedihan rontok dari orang tersebut seperti air jatuh dari daun teratai. Oleh karena itu aku, kata Buddha, berkata kepada kalian seperti ini. Kalian semua yang berkumpul di sini beruntung. Galilah akar nafsu kehausan seperti seorang yang menginginkan rumput akar wangi yang bernama birana.
Jangan biarkan setan menghancurkan kalian berulang-ulang seperti banjir menghancurkan alang-alang. Setan di sini siapa? Mara. Ya mara yang mana? Kan mara ada 5 nih. Kilesa, udah pinter ya. Di kelas yang minggu lalu mungkin ya, saya menyampaikan kepada Anda kan seringkali orang itu menimpakan kesalahannya sendiri ke setan. Iya enggak sih? Setan. Kalau dalam pengertian umum, setan ini kan makhluk yang melawan Tuhan begitu ya. Ya. Jadi di kelas minggu lalu di sini atau di kelas yang lain ya saya sampaikan kan sering tuh kita dulu kalau saya masih suka baca surat kabar sebelum menjadi biku. Itu kan kalau ada berita misalkan seorang suami selingkuh diketahui oleh istrinya lalu diarak keliling desa gitu. Kemudian setelah ditanya oleh Pak Lurah dan lain sebagainya, suami yang selingkuh, saya menyesal, saya benar-benar digoda setan. Anda tahu nggak setan itu di atas sana sakit jantung loh. Nah, karena 7 miliar manusia sering menimpakan kesalahan mereka pada dia gitu, jadi dia terkaget-kaget gitu. Saya lagi ya, saya salah lagi ya. Kayaknya perasaan saya nggak ngapa-ngapain salah terus saya. Nah tapi kan Buddha mendefinisikan setan dengan lebih baik kan lagi kan bahwa ada setan yang dinamakan kotoran batin. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah kesalahan apapun Anda boleh ya saya sedang dikuasai oleh setan. Tapi setan yang disebut kotoran batin Anda sendiri. Kilesa Anda sendiri, bukan setan satu makhluk itu enggak. Nah kalau Anda selalu menimpakan kekurangan Anda, kesalahan Anda pada setan kan Anda enggak bertanggung jawab pada kesalahan Anda sendiri gitu. Enggak bertanggung jawab pada kehidupan Anda sendiri kan. Lagian kan kita kan harus punya meta dan karuna pada setan. Kasihan lah kita tuduh-tuduh. Oke, jangan biarkan setan menghancurkan kalian berulang-ulang seperti banjir menghancurkan alang-alang. Buddha menguraikan Dhamma Desana ini saat sedang tinggal di Wihara Jetawana dengan mengacu kepada seekor ikan kapila. Kapila itu adalah sebenarnya kayak warna kemerahan atau kuning kemerahan atau kuning keemasan. Jadi ini bercerita tentang seekor ikan yang berwarna atau kulitnya itu kuning keemasan. Diceritakan bahwa di masa lalu pada saat Buddha Kassapa telah mencapai parinibbana, 2 kakak beradik dari keluarga yang baik-baik meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi biku di hadapan para murid Buddha Kassapa, artinya ditahbiskan oleh murid-murid Buddha Kassapa. Di antara kedua kakak beradik tersebut, lihat slide, anak yang tertua bernama Sagata, yang muda bernama Kapila. Di sini saya terjemahkan kemerah-merahan, harusnya kuning kemerah, ya bisa berwarna kuning keemasan juga. Selain itu ibu mereka bernama Sadini, ya. Kalau Anda punya anak perempuan jangan diberi nama ini, karena ini nanti lahir di neraka soalnya. Jadi, terus kalau anda punya atau diberi nama Tapana jangan ya. Makanya banyak kan umat-umat kalau mau punya anak ke saya, Bante boleh carikan saya nama buat anak yang akan lahir. Saya harus hati-hati loh, saya cek nih. Di daftar penghuni neraka ada enggak namanya? Saya harus ngeceknya sulit loh, di sini belum ada komputer di neraka sana kan. Dan adik perempuan mereka yang bernama Tapana, 1 harusnya adik gitu ya, juga menjadi para rahib perempuan atau bikuni. Jadi ketika mereka telah menjadi rahib laki-laki, kedua kakak beradik yang laki-laki tadi melakukan segala jenis kewajiban untuk para guru dan guru penahbis ya. Dan pada suatu hari mereka bertanya, "Wahai Bante," bertanya kepada gurunya ya. Di dalam sasana ini, di dalam ajaran Buddha ini, ya, ada berapa beban sebenarnya? Setelah mendengar jawabannya seperti yang ada di slide, jadi ini untuk informasi kepada Anda, sampai hari ini pun, tadi kan pertanyaan di zaman Buddha Kassapa, sampai hari ini pun Buddha Gotama juga mengatakan bahwa beban seorang biku hanya ada 2 ini, yaitu beban berupa teks pariyati
dan beban berupa vipassana atau bermeditasi vipassana. Inilah beban seorang biku. Jadi harus belajar teks pariyati dan juga harus bervipassana. Sang kakak hidup di hadapan guru dan guru penahbis selama 5 tahun dengan niat saya mau melaksanakan vipassana dura. Artinya kakaknya hanya pengen bervipassana saja, ya. Lalu dia mengambil subjek meditasi dari gurunya hingga mencapai buah kearahantaan. Setelah tahu teknik meditasinya yang diajarkan oleh gurunya, dia masuk ke hutan dan berjuang akhirnya juga mencapai buah kearahantaan karena usahanya tersebut. Sementara adiknya menegakkan Ganta Dura dengan niat saya masih muda, saya mau menunaikan vipassana dura di saat usia tua saja. Jadi dia menekuni pariyati di usia muda. Lalu akhirnya dia mempelajari Tik Pitaka. Jadi di zaman Buddha yang sebelumnya juga kitab sucinya namanya Tik Pitaka juga. Ya, kalau saya tidak salah ingat memang semua Buddha itu mengajarkan 3 jenis ajaran yaitu Winaya. Kemudian sutta itu kan disebut wohara desana, wejangan yang memakai bahasa sehari-hari, dan paramata desana. Paramata desana itu adalah wejangan atau ajaran pengajaran yang tentang realitas-realitas yang hakiki, yaitu abhidhamma. Jadi kalau saya tidak salah ingat semua Buddha sebenarnya mengajarkan 3 jenis ajaran ini yang secara umum kita kenal sebagai Tik Pitaka, 3 keranjang, ya. Saya lanjutkan. Jadi adiknya menekunin pariyati ya karena merasa masih muda ya. Disebabkan oleh pariyati dia, maka dia mendapatkan pengikut dalam jumlah besar, umat dalam jumlah besar muncul, dan karena pengikut tersebut akhirnya dia mendapatkan banyak keuntungan materi ya. Dia yang mabuk dan sombong dengan kemabukannya, yang merasa menjadi seorang biku yang cendekia dan dikuasai oleh nafsu kehausan, nafsu-nafsu dia terhadap keuntungan-keuntungan yang duniawi tadi. Karena menganggap dirinya sangat pandai, akhirnya mengajarkan seperti ini. Jadi sesuatu yang seharusnya pantas itu dia katakan enggak, ini enggak pantas. Jadi dia balik-balik. Jadi pikirannya itu udah mulai tricky gitu. Ya, dia tidak menegakkan ajaran Buddha, tetapi dia kayak memanipulasinya. Sesuatu yang pantas dikatakan tidak pantas, sesuatu yang tidak pantas dikatakan sebagai pantas, dibolak-balik sama dia. Dia mengajarkan sesuatu yang tercela sebagai tercela. Artinya dia yang menurut Buddha itu tercela dia anggap tidak tercela. Yang sebaliknya yang tidak tercela dia ajarkan sebagai tercela. Ya, jadi dia balik-balik. Setelah berkata seperti ini, wahai teman Kapila, jangan berkata demikian. Lalu para biku memperlihatkan Dhamma dan Vinaya kepada Kapila, biku yang tadi, yang suka membalik-balik ajaran tadi. Tapi walaupun dinasehati oleh rahib-rahib laki-laki yang berperilaku baik seperti itu, dia tetap saja berkata seperti ini. Apa yang kalian ketahui? Kalian ini sesungguhnya mirip tangan yang kosong gitu. Lalu Kapila, biku Kapila tadi berkeliling keluar masuk desa sembari menyumpahi dan meremehkan teman-teman bikunya. Kemudian para rahib laki-laki menginformasikan kejadian tersebut kepada kakaknya yang merupakan arahanta, yaitu sesepuh Sagata ya. Dan sesepuh pun menemui dia serta menasehati, wahai teman Kapila, walaupun dia adiknya, dia memanggilnya awuso, teman gitu, teman Kapila. Untuk orang seperti kamu, sifat mental yang benar adalah jiwanya sasana. Itulah mengapa janganlah meninggalkan sifat mental yang benar, jangan menolak sesuatu yang pantas dan lain-lain dengan mengatakan yang sebaliknya. Jadi artinya sebenarnya jiwanya sasana, sasana itu ajaran Buddha, itu adalah sikap mental yang lurus, yang benar gitu. Kalau seorang biku sikap mentalnya sudah tidak lurus, maka ya dia merusak sasana. Dia merusak ajaran Buddha ya. Kapila tidak mengambil perkataan kakaknya tersebut atau tidak mengindahkan perkataan kakaknya tersebut. Kendati pun demikian, sesepuh menasehatinya 2 dan 3 kali, dan setelah mengetahui dia yang tidak mau mengambil nasihatnya, lalu sesepuh berpikir, rahib laki-laki ini memang tidak mengindahkan perkataan saya.
Lalu kakaknya berkata, kalau begitu wahai Awuso atau teman, kamu akan dikenal karena perbuatanmu sendiri. Ya, ini kita juga begitu. Anda ini akan dikenal karena perbuatan Anda sendiri. Ya, karena karma-karma Anda sendiri gitu. Lalu kakaknya pergi dan sejak saat itu para biku yang berperilaku baik yang lainnya menolak atau dengan kata lain meninggalkan biku Kapila tadi. Dengan menjadi orang yang berperilaku buruk, Kapila yang hidup dikelilingi oleh mereka yang berperilaku buruk juga. Nah ini ya ajaran Buddha, seseorang kan berkumpul dengan mereka yang sifatnya sama kan, ya. Jadi biku Kapila pun juga dikelilingi oleh orang-orang yang berperilaku buruk. Pada suatu hari di aula Uposatha, dia duduk di mimbar Dhamma. Mimbar Dhamma ini kayak yang saya dudukin begini untuk mengajarkan Dhamma. Dengan membawa kipas, ya kalau di Myanmar biasanya Sayadaw itu kalau berceramah memang ada kipasnya gitu. Sebenarnya saya ada di Kuti, saya ada beberapa kipas, tapi saya nanti malu saya mau. Bukan sih, sebenarnya baik saja, baik gitu. Cuma nanti Anda kira Bante Keminda kok. Karena di sini belum biasa ya. Belum biasa. Kalau di Myanmar biasanya seorang biku kalau berceramah begitu membawa kipas itu. Kipas kebesaran. Lalu saya lanjutkan. Dia duduk di mimbar Dhamma dengan membawa kipas dan berkata, saya akan meresitasi Patimokkha. Ya, Patimokkha itu kayak peraturan-peraturan kebikuan gitu. Dan dia bertanya, wahai teman-teman, apakah di antara para rahib laki-laki yang berkumpul di sini ada yang mau mengakui kesalahan? Nah, ini tradisi Buddhis. Kalau kita setiap kali uposatha, itu biasanya kalau ada seorang biku yang melakukan pelanggaran winaya, dia ditawarkan oleh pimpinannya seperti itu tadi, lalu dengan sukarela biku tersebut mengakuinya. Ya, wahai Sangga, mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dalam 2 minggu ini saya makan malam 2 kali. Mohon bimbingan Sangga dan seterusnya gitu. Lalu Sangga akan mengucap, sadu Awuso, kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Di masa depan praktekkan pengendalian diri ya, supaya nggak terjadi lagi. Itu ama Bante, baik Bante dan seterusnya begitu. Jadi kita terbiasa untuk terbuka mengakui kesalahan-kesalahan kita seperti itu. Ya. Saya lanjutkan. Jadi setelah ditawarkan seperti itu, para rahib laki-laki diam 1000 bahasa. Sebenarnya para rahib laki-laki ini berpikir seperti ini. Apa sih manfaatnya memberikan jawaban kepada biku ini gitu? Ya karena mereka tahu nih bikunya ini biku yang perilakunya buruk nih gitu. Kapila lalu berkata, wahai teman-teman, dia lalu memberi owada. Tidak ada dhamma dan winaya. Dia berkata seperti enggak ada dhamma dan winaya. Jadi apa manfaat dari mendengarkan dan tidak mendengarkan Patimokkha? Lalu Kapila bangkit dari tempat duduknya, paham? Ya karena enggak ada dhamma dan winaya, lalu buat apa kita mengulang-ulang Patimokkha? Jadi dia mengajarkan ajaran yang salah, padahal dia berpengetahuan. Dia cendekia gitu. Ya. Kapila membuat pariyati sasana dari Buddha Kassapa mengalami kemunduran. Ya, jadi pariyati sasana itu seperti yang diperjuangkan oleh DBS ini. DBS ini kan memperjuangkan pariyati sasana kan. Apa sih pariyati sasana? Ini adalah ajaran Buddha yang harus Anda ingat dan harus Anda praktekkan. Itu pariyati sasana. Ya, apa saja? Ya semuanya Tripitaka. Kalau buat biku ya termasuk Winaya Pitaka. Kalau buat Anda ya Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Ya. Saya lanjutkan. Sesepuh Sagata atau kakaknya, singkat cerita, mencapai nibbana yang lengkap atau parinibayi, ya, mencapai parinibbana pada hari itu juga. Di akhir usianya, Kapila, biku yang nakal tadi, terlahir kembali di Maha Neraka, Awiji, dan ibu dan saudara perempuan Kapila juga juga masuk ke neraka karena mengikuti faham dia. Ya makanya dicatat tadi, di foto namanya, jangan dipakai untuk nama anak Anda gitu. Ya, nah ini hati-hati. Kalau Anda mengikuti faham yang salah, maka Anda akan bisa efeknya seperti itu loh, masuk neraka loh.
Anda nggak bisa komplain, loh kan saya ikut dia, pahamnya dia ini bukan kemauan saya sendiri. Salah sendiri Anda ikut paham yang salah. Ya, makanya Buddha mengatakan kalyana mita adalah keseluruhan kehidupan suci. Syarat mutlak untuk mendapatkan kehidupan yang suci adalah mempunyai seorang teman yang baik. Kalau Anda mempunyai teman yang tidak baik, maka kehidupan Anda bisa berisiko seperti ibu dan saudara perempuan dari Kapila tadi, yang akhirnya juga ikut masuk ke neraka Awiji. Saya lanjutkan. Selanjutnya pada waktu itu ada 500 rahib laki-laki yang hidup dengan menjadi perampok, dengan merampok desa dan lain-lain, yang sedang melarikan diri dengan diikuti oleh orang-orang desa. Mereka yang tidak melihat tempat berlindung apapun di hutan tersebut, melihat salah seorang rahib laki-laki yang tinggal di hutan, lalu bersujud dan berkata, "Wahai Bante, mohon Anda bersedia menjadi tempat berlindung bagi kami." Kemudian sesepuh berkata, "Tidak ada yang namanya tempat berlindung bagi kalian yang mirip dengan sila." Nah, ini Anda harus juga, saya pikir saya perlu tekankan. Jadi tidak ada tempat berlindung bagi kita semua selain sila-sila kita. Jadi sila Anda itu adalah tempat berlindung Anda. Oleh karena itu tegakkanlah sila-sila Anda. Kalian harus menjalankan Pancasila, kata bikunya. Setelah menerima Pancasila dari biku dengan berkata sadu, lalu mereka menjalankan Pancasila. Kemudian sesepuh menasihati mereka, "Sekarang kalian adalah orang-orang yang memiliki sila. Sila tidak semestinya dilanggar, bahkan dengan alasan demi penghidupan pun. Jadi sila tidak seharusnya dilanggar dengan alasan demi mendapatkan nafkah pun. Ya. Niat jahat juga tidak semestinya dilakukan." Itu nasihatnya, dan mereka menerimanya serta dengan berkata sadu. Kemudian orang-orang desa tiba di tempat tersebut, dan ketika mencari ke sana kemari, mereka melihat para perampok tersebut dan akhirnya menghilangkan nyawa mereka semua, membunuh mereka semua. Setelah meninggal dunia, para perampok tersebut terlahir kembali di dunia para dewa. Jadi ini satu contoh bahwa buat orang-orang tertentu, ya, walaupun dia meninggalnya dengan cara dibunuh yang secara teori akan terlahir di alam yang buruk, karena ketika dibunuh kan pasti mengalami kesakitan, mungkin mengalami kemarahan gitu. Tapi itu kan hanya teori. Faktanya sekarang ada seseorang dibunuh tapi lahirnya di surga karena efek dari silanya tadi, ya. Setelah meninggal dunia, mereka lahir di dunia para dewa, dan pemimpin para perampok menjadi pemimpin para dewa. Setelah berpindah-pindah terus-menerus di Dewa Loka itu dunia para dewa, di dalam masa interval antara kemunculan Buddha yang satu dan Buddha berikutnya, jadi si perampok yang akhirnya menjaga sila tadi dibunuh kan oleh para penduduk desa, kemudian lahir di surga di zaman Buddha Kasapa, dan berpindah-pindah di satu alam surga, alam dewa yang pindah ke alam dewa yang lain selama masa di sepanjang interval dari masa Buddha Kasapa sampai kemunculan Buddha Gotama, lahir di alam surga terus, ya, karena efek dari menjalankan silanya tadi. Bagus kan, ya. Nah, di dalam jadi naik turun, artinya kadang di surga paling bawah, kadang naik ke atas, kadang yang paling atas, kadang turun lagi begitu. Di masa yang sangat panjang, jarak antara masa Buddha Kasapa sampai kemunculan Buddha Gotama itu berkalpa-kalpa, itu lama sekali, ya. Nah, akhirnya di masa kemunculan Buddha Gotama, mereka terlahir kembali sebagai manusia di Kewata Gama. Nah, ini menarik nih ceritanya. Gama itu desa, Kewata itu nelayan. Jadi desa para nelayan. Desa ini memiliki 500 keluarga. Pemimpin dewa tadi mengambil patik sandi atau terlahir kembali di rumah pemimpin nelayan. Ya. Dewa-dewa yang lainnya mengambil patik sandi di keluarga-keluarga yang lainnya.
Jadi pengambilan patik sandi atau penyambung kelahiran kembali dan kelahiran dari kandungan ibu mereka terjadi pada hari yang sama. Pemimpin nelayan lalu menginvestigasi apakah ada anak-anak lain yang lahir hari ini di desa ini. Dan akhirnya dia mengetahui ada kelahiran bayi-bayi yang lainnya juga. Dia terdorong untuk memberikan makanan kepada semua bayi tersebut dengan pikiran mereka pasti akan menjadi sahabat-sahabat dari putraku. Setelah menjadi sahabat sepermainan, semua anak-anak yang baru lahir tadi, yang tadinya adalah para dewa, dengan bertahap akhirnya mencapai usia yang cukup matang atau usia dewasa. Putra pemimpin nelayan menjadi orang yang terkemuka, paling populer, paling energetik di antara teman-temannya. Ya. Setelah dipanggang, jadi kalau Anda mencermati, ya dia kan dulu waktu jadi perampok jadi kepala perampok, ya. Jadi memang dia punya bakat jadi pemimpin gitu. Ketika lahir di dewa juga jadi pemimpin dewa. Ketika lahir jadi manusia jadi pemimpin lagi. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kalau Anda sekarang itu lahir sebagai pemimpin di perusahaan, Anda mungkin di kehidupan lampau Anda juga sering jadi pemimpin. Nggak bisa muncul tiba-tiba saja begitu. Ya, saya lanjutkan. Setelah dipanggang di neraka selama masa interval antara kemunculan Buddha yang satu dan Buddha berikutnya, berarti dipanggang di antara masa Buddha Kassapa dan Buddha Gotama, Kapila, biku yang perilakunya buruk tadi, akhirnya terlahir kembali di sungai Acirawati dengan menjadi seekor ikan yang memiliki kulit keemasan dan mulut yang berbau busuk. Nah ini efek karmanya, nanti kita dengarkan ya. Kenapa? Karena kekuatan buah karma buruknya yang masih tersisa. Jadi Kapila, si biku yang perilakunya buruk tadi, ya, karena karmanya lahir di neraka dan ketika bebas dari neraka masih ada karma buruknya yang tersisa yang harus berbuah, akhirnya lahir jadi ikan yang seperti itu, mulutnya bau gitu. Pada suatu hari para sahabat anak nelayan yang tadi ya, yang bayi-bayi yang udah dewasa tadi mengambil dan melemparkan jala ke sungai dan akhirnya bisa menjaring ikan tersebut ya. Mengambil jala dan melemparkan ke sungai dengan niat kami akan menangkap ikan-ikan. Kemudian ikan Kapila tadi masuk ke dalam jala atau jaring mereka. Setelah melihat ikan tersebut, semua penduduk desa nelayan membuat suara yang bising dengan berkata, "Hei, ketika sedang menangkap ikan-ikan, putra kami loh yang pertama kalinya menangkap ikan emas ini," saling begitu, ya. Mereka saling menonjolkan seperti itu. Nah, sekarang mereka berkata, sekarang pasti raja akan memberikan banyak kekayaan kepada kami karena sudah berhasil menangkap ikan yang extraordinary tadi, karena wajah kulitnya kuning keemasan, diceritakan ini sangat bagus ikannya, tapi mulutnya bau busuk. Efek dari karmanya nanti kita akan dengarkan. Setelah memasukkan ikan tersebut ke dalam perahu dan melayarkan perahunya, para sahabat tersebut pun datang menemui raja. Persis setelah melihat ikan tersebut, ketika dikatakan seperti ini oleh raja, "Apa itu?" Mereka berkata, "Ikan, wahai raja." Setelah meminta orangnya mengambil ikan dengan maksud seperti ini, rajanya berpikir seperti ini, Buddha pasti akan mengetahui sebab apa yang membuat dia terlahir sebagai ikan dengan kulit yang warnanya keemasan seperti ini. Lalu raja datang menemui Buddha dan persis ketika ikan tersebut membuka mulutnya, bau yang sangat busuk menyebar bahkan ke seluruh wihara Cetawana. Raja bertanya kepada Buddha, "Wahai Bante, kenapa ikan ini lahir dengan memiliki warna emas? Dan kenapa bau busuk keluar dari mulut ikan tersebut?" Dan dijawab oleh Buddha, "Wahai Maharaja, ikan ini adalah seorang rahib laki-laki yang bernama Kapila di dalam ajaran Buddha Kassapa. Dia adalah rahib laki-laki yang cendekia, memiliki banyak pengikut, tapi dia dikuasai oleh tanha, nafsu kehausan, untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat material dan duniawi.
Dia menghina dan melecehkan orang-orang yang tidak mengambil perkataan dirinya atau yang tidak mengindahkan perkataan dirinya. Karena karma tersebut dia terlahir kembali di neraka awici. Dan karena sisa buah karmanya masih harus ditanggung, sekarang dia lahir dengan menjadi seekor ikan. Selain itu, dia mengajarkan Buddha wacana untuk waktu yang lama. Dia juga mengajarkan keutamaan Buddha, dan karena hasil dari itu dia mendapatkan warna emas ini. Sayang ya, ini juga perenungan nih buat saya ini. Amit-amit gitu ya. Kalau orang-orang kan suka gitu, amit-amit gitu. Saya lanjutkan. Apapun hinaan dan celaan untuk para biku, karena hal itu dia mengeluarkan bau busuk dari mulutnya. Wahai Maharaja, aku akan meminta dia berbicara, kata Buddha. Dan Raja berkata, wahai Bante, silahkan Anda membuatnya berbicara. Kemudian Buddha berkata kepada ikan tersebut, apakah kamu Kapila? Iya, wahai Bante, saya Kapila. Jadi ikannya bisa menjawab. Kamu datang dari mana? Dari Maha Neraka Awici, wahai Bante. Kemanakah perginya kakak laki-laki kamu yang bernama Sagata? Dia sudah parinibbana, wahai Bante. Kemanakah ibu kamu yang bernama Sadini? Mereka terlahir kembali di Maha Neraka, wahai Bante. Kemanakah adik perempuan kamu yang bernama Tapena? Dia terlahir kembali di Maha Neraka, wahai Bante. Sekarang kamu mau pergi kemana? Wahai Bante, hanya ke neraka, Maha Neraka Awici. Jadi ikannya juga masih merasa dia akan masuk lagi ke Awici. Ikan yang dikuasai oleh penyesalan membenturkan kepalanya ke perahu dan mati seketika itu juga, lalu terlahir kembali benar-benar di neraka. Masyarakat yang menjadi terguncang bulu kuduknya berdiri. Kemudian Begawan mengamati pergerakan pikiran kumpulan orang-orang yang sedang berkumpul tersebut, ya, dan lalu mengajarkan Kapila Sutta. Kemarin sempat saya baca sutanya, cukup menarik sih, ya. Saya sudah mulai ini mencatat kira-kira suta-suta apa setelah Dhammapada ini selesai yang akan saya sampaikan kepada Anda gitu. Kan Dhammapada ini kurang sedikit lagi selesai. Harusnya semester ini mungkin atau awal semester depan udah selesai. Saya lanjutkan. Beliau menyampaikan sutta itu dan mengajarkan dhamma yang cocok untuk waktu itu, ya. Jadi lalu Buddha mengucapkan stanza yang ada di layar. Nafsu kehausan seorang manusia yang hidup tidak waspada tumbuh seperti parasit yang menjalar dan seterusnya. Di dalam stanza tersebut yang hidup tidak waspada berarti jana, wipasana, jalan dan buah tidak tumbuh pada individu yang tidak waspada. Karena kelalaian, tidak memunculkan sati yang memiliki karakteristik berupa kelepasan sati. Ya, satinya lepas terus, tidak muncul terus begitu. Selain itu bagaikan parasit yang menjalar, yang tumbuh menjerat dan menyelubungi, ya, untuk mereka tumbuh, parasit itu tumbuh hanya untuk kehancuran pohon, kata kitabnya, ya. Demikian pula tanha itu tumbuh karena kemunculannya yang berulang-ulang dengan bersandar pada 6 pintu individu tersebut hanya untuk menghancurkan orang tersebut. Jadi hati-hati, tanha Anda, kalau Anda sering munculkan berulang-ulang melalui 6 pintu, maksudnya begini, kadang ketika Anda melihat sesuatu nafsu Anda muncul. Kadang ketika Anda mendengar nafsu Anda muncul. Ini pintu mata, pintu telinga, pintu hidung juga begitu. Ketika Anda mencium harum bau makanan favorit Anda, nafsu-nafsu Anda muncul. Ketika lidah Anda merasakan rasa makanan tertentu, nafsu Anda muncul. Ketika kulit Anda menyentuh sentuhan-sentuhan tertentu, nafsu Anda muncul. Ketika Anda berpikir mengenang tentang pengalaman-pengalaman masa lalu Anda, nafsu Anda bisa muncul. Ketika Anda berpikir tentang keadaan saat ini, bisa saja nafsu Anda muncul. Ketika Anda berpikir tentang masa depan, bisa saja juga nafsu Anda muncul. Jadi lihatlah, tanha Anda itu bisa muncul di 6 pintu seperti itu. Kalau Anda tidak menjaga 6 pintu Anda, maka tanha bisa muncul berkali-kali. Dan ketika muncul berkali-kali, dia akan menjadi parasit bagi Anda.
Parasit yang tadi hanya tumbuh untuk menghancurkan pohon, tanha Anda itu membesar hanya untuk menghancurkan kehidupan Anda sendiri. Itu maknanya, ya. Saya lanjutkan. Manusia tersebut mengambang dari kehidupan ke kehidupan, artinya individu yang berada dalam kekuasaan tanha tersebut mengambang atau berlari di berbagai kehidupan. Artinya orang yang dikuasai oleh tanha itu hanya akan berputar-putar saja di dalam samsara. Kalau berputar-putar di alam dewa masih mending seperti yang tadi ya, yang perampok yang menjaga sila kemudian dibunuh tadi masih mending seperti itu. Tapi kalau berputar-putar di neraka, lepas dari neraka lahir jadi ikan, keluar dari alam kehidupan binatang masuk lagi ke neraka. Begitu terus. Kan Buddha mengatakan bagi seorang putu jana yang tidak waspada, maka apaya, 4 apaya itu adalah seperti rumah mereka. Bahaya kan? Ya. Nah, saya lanjutkan. Seperti bagaimana perumpamaannya adalah seperti seekor kera yang menginginkan buah di hutan, bagaikan seekor kera yang menginginkan buah di atas pohon berlari di dalam hutan. Dia memegang cabang sebuah pohon, setelah melepaskan cabang itu juga dia memegang cabang yang lainnya. Tidak sesuai untuk dikatakan seperti ini. Setelah tidak mendapatkan cabang pohon dia terduduk, jadi itu nggak benar. Kera itu kalau nggak dapat cabang pohon akan cari cabang pohon yang lain. Nafsu kehausan Anda juga seperti itu. Tanha Anda juga akan seperti itu. Ketika nggak mendapatkan apa yang Anda inginkan, tanha Anda akan mengelabui Anda untuk mencari objek baru lagi. Terus Anda akan menjadi budak dan dikendalikan oleh tanha Anda. Dan ingat, tanha tidak pernah puas. Ya, itulah mengapa diberi contoh oleh Buddha, tanha itu seperti orang yang kehausan tapi minumnya minum air laut, nggak akan bisa sembuh kehausannya, ya. Dia akan haus terus. Nah, maka sekarang Anda harus tahu bahwa tidak ada untungnya mengikuti nafsu-nafsu kehausan Anda, karena nafsu kehausan itu akan terus membuat Anda tidak puas. Akan selalu menginginkan yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi, begitu. Ya, saya lanjutkan. Jadi tidak benar monyet itu begitu tidak mendapatkan cabang pohon lalu duduk, dan tidak benar juga nafsu kehausan Anda ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya lalu dia berhenti. Enggak, dia akan mencari objek yang baru, gitu. Selanjutnya. Demikian pula individu yang berada dalam kekuasaan nafsu kehausan yang berlarian dari kehidupan ke kehidupan tidaklah sesuai untuk dikatakan seperti ini. Setelah tidak mendapatkan objek, dia mencapai ketidakmunculan nafsu kehausan. Tidak. Setelah nafsu kehausan Anda tidak mendapatkan objek, lalu nafsu kehausan itu berhenti. Enggak. Dia akan mencari objek yang baru lagi, objek yang baru lagi, gitu. Ini kan sama seperti Anda mengejar fata morgana kan, ya. Anda pernah bisa menangkap fata morgana itu? Enggak, ya. Sama dengan permainan kehidupan Anda mengejar satu kebahagiaan dan kebahagiaan lainnya, benar nggak sih? Satu kebahagiaan udah tercapai, kok cuma sehari ya, cari yang lain lagi ya, gitu. Nanti dapat kok hanya 2 hari ya. Bertahannya, cari yang lainnya lagi. Jadi akhirnya kehidupan ini hanya mengejar terus, dan kepuasan Anda tidak akan pernah terpenuhi, ya. Selanjutnya, next stanza, nafsu kehausan dan seterusnya. Seseorang, artinya di sini nafsu kehausan yang muncul di 6 pintu. Jadi sekarang Anda paham ya, Anda mempunyai berapa pintu indriawi? 6. Apa saja? Pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, batin. Atau dengan cara yang mudah, 5 pintu panca indera dan pintu batin yang ada di hati Anda ini, gitu. Jadi
nafsu kehausan yang muncul di 6 pintu yang disebut sebagai penempelan, kemelekatan yang hina karena keadaannya yang rendah, karena sifatnya yang seperti makanan yang beracun, karena sifatnya yang seperti bunga yang beracun, karena sifatnya yang seperti buah yang beracun, karena sifatnya yang seperti kenikmatan yang beracun, karena sifatnya yang melekat dengan kuat dan karena melekat terhadap objek 6 pintu tadi. Jadi nafsu kehausan Anda kalau muncul dia melekati objeknya. Apapun coba Anda analisa sendiri kehidupan Anda. Ketika nafsu keinginan, nafsu kehausan Anda muncul, pada saat itu terjadi keterikatan Anda pada objek tersebut. Itu yang sering disebut kemelekatan Anda pada objek tersebut. Anda terikat pada objek tersebut. Anda tidak bebas. Ya, maka di sana ada penderitaan. Itu adalah sebab untuk kemunculan penderitaan. Nah, jadi karena sifatnya yang melekat kuat dan karena melekat terhadap objek bentuk atau objek mata, objek telinga dan lain sebagainya, maka nafsu kehausan tersebut menaklukkan seseorang. Bagaikan rumput birana yang diguyur dengan hujan, yang jatuh berulang-ulang di musim kemarau, demikian pula kesedihan-kesedihan yang berakar di siklus kelahiran kembali tumbuh pada individu tersebut. Jadi rumput birana diguyur hujan, dia akan tumbuh rumputnya, akan semakin lebat. Ya, nah, kalau Anda mempunyai nafsu kehausan yang seperti itu, maka kesedihan Anda seperti kena air kayak rumput birana tadi. Anda akan sering mengalami kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya. Ya, akan tumbuh berkembang. Selanjutnya, akan tetapi seseorang yang mengatasi nafsu kehausan yang hina dan sulit dilewati di dunia tersebut, kesedihan-kesedihannya rontok dari orang tersebut seperti tetesan air jatuh dari daun teratai. Arti dari kalimat yang sulit dilewati adalah seperti ini. Individu yang menaklukkan dan mengatasi nafsu kehausan yang sulit dilewati karena keadaannya yang sulit untuk melampauinya dan membuang nafsu kehausan yang memiliki kualitas-kualitas yang tadi telah saya sampaikan, maka kesedihan-kesedihan yang berakar di siklus kelahiran kembali jatuh dari individu tersebut. Anda akan tidak mengalami kesedihan lagi. Bagaikan tetesan air yang jatuh tidak bertahan di daun teratai di sebuah telaga, kesedihan-kesedihan tidak menemukan dukungan seperti itu. Demikian adalah artinya. Oleh karena itu aku berkata kepada kalian dan seterusnya. Arti dari kalimat oleh karena itu aku berkata kepada kalian artinya adalah dengan alasan itu aku Buddha berkata kepada kalian, ya, dengan kalimat yang berikutnya. Kalian semua yang berkumpul di sini beruntung gitu. Artinya semoga kalian beruntung, semoga kalian tidak jatuh ke dalam kehancuran seperti Kapila ini. Demikian adalah artinya. Seperti seseorang yang menginginkan galilah akar nafsu kehausan. Akar di sini artinya kalian harus menggali akar dari tanha yang muncul di 6 pintu dengan cara memunculkan jalan ke arahantaan atau arahata maga. Karena hanya arahata maga yang bisa menghancurkan tanha. Sotapanna, sakadagami, anagami maga belum menghancurkan tanha secara total. Seperti apa contohnya? Seperti seseorang yang menginginkan rumput birana yang memiliki akar yang wangi. Artinya seperti seseorang yang berhasrat, mempunyai keinginan untuk terhadap rumput. Dia akan menggali rumput birana dengan menggunakan sebuah cangkul yang besar. Demikian pula kalian harus menggali akar dari nafsu kehausan tersebut. Demikian adalah artinya. Jangan biarkan setan menghancurkan kalian berulang-ulang seperti banjir menghancurkan alang-alang. Artinya janganlah setan yang dinamakan kotoran batin, setan yang dinamakan kematian, dan setan yang berwujud dewa menghancurkan kalian berulang-ulang seperti banjir di sebuah sungai yang datang dengan kecepatan yang hebat menghancurkan alang-alang yang tumbuh di aliran sungai. Demikian adalah artinya. Jadi ternyata maraknya ada 3 dari 5 ya, yaitu kilesa mara, ya, kemudian macu mara, setan yang dinamakan kematian, dan dewa putak mara.
Ya, setan yang berwujud dewa. Tapi kan saya sudah jelaskan di minggu yang lalu ya, Anda bisa dengarkan lagi supaya Anda tidak terlalu mudah untuk menimpakan kesalahan Anda pada setan tersebut. Ya, oke, saya lanjutkan. Sebagaimana ketika akarnya aman dan kuat, sebuah pohon yang walaupun telah ditebang pasti tumbuh lagi, demikian pula ketika tendensi laten yang dinamakan tanha tidak dicabut, penderitaan akan muncul lagi dan lagi. Jadi pohon itu kalau Anda tebang selama akarnya itu masih, maka dia akan tumbuh lagi. Tanha juga seperti itu, walaupun Anda kendalikan, walaupun Anda buat untuk tidak bisa muncul dengan yuniso manasikara, dengan sati, tetapi dia tetap hidup dan akan terus tumbuh terus. Begitu. Hanya dengan arahata maga, maka tanha bisa dicabut hingga ke akar-akarnya. Ini kayaknya banyak ini. Kita masih punya waktu hanya 10 menit. Saya rasa mungkin saya sampaikan minggu depan. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seperti yang di awal kelas Dhammapada dulu saya sudah menyampaikan, kalau di negara-negara Buddhis, Dhammapada itu menjadi buku wajib bagi samanera untuk dihafal. Jadi bahkan juga saya dengar kalau di Sri Lanka itu Dhammapada itu menjadi topik yang sangat digemari oleh Buddhis di Sri Lanka sana. Para upasaka dan upasika itu sangat menyukai Dhammapada. Kenapa? Karena Anda sudah rasakan kan bahwa di Dhammapada ini kita mendengarkan banyak sekali cerita-cerita kan. Ya, dari cerita-cerita itu kita akhirnya mendapatkan satu gambaran yang semakin lengkap tentang kehidupan ini kan. Oh, bahwa kehidupan bisa berputar-putar kayak begitu ya. Kan tadinya Anda berpikir kalau biku itu pasti hebat kan. Wah, biku nih pasti nanti lahir di surga dan mencapai nibbana nih gitu. Ya. Nah, hari ini Anda dengar tuh ada biku Kapila tuh. Ya, dia masuk ke neraka. Jadi Anda mendapat gambaran yang benar tentang kehidupan ini, ya. Oleh karena itulah saya menuliskan di dalam buku yang sudah diterbitkan oleh DBS itu bahwa Dhammapada ini selalu menjadi oasis, sumber mata air untuk menghilangkan dahaga dari siapapun pencari kebenaran, ya. Jadi manfaatkanlah cerita-cerita di dalam Dhammapada ini untuk membangkitkan motivasi Anda untuk menjadi orang yang baik. Buku pertama sudah diterbitkan, mudah-mudahan di acara Waisak ke depan buku kedua juga sudah diterbitkan ya. Karena cerita-ceritanya ini sangat kaya dengan pesan-pesan moral ya. Kaya dengan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, tentang apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan kan ya. Jadi kadang saya juga beberapa kali berpikir sih, sebentar lagi Dhammapada selesai nih. Saya harus ini yang mana lagi, ini yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kayak begini ini gitu. Tapi saya berencana sih setelah Dhammapada ini mungkin, ini rencana lah. Mudah-mudahan terlaksana, saya akan menerjemahkan biografi-biografi para Buddha dan juga murid-murid Buddha gitu. Seharusnya ini menarik. Saya sedang mencari buku tentang biografi bhikkhuni dan murid-murid utama yang perempuan, tapi kok belum ketemu yang banyak gitu. Biasanya ringkas-ringkas itu, ya. Kayaknya kok ya nggak ada di digital Pali Reader saya gitu. Kalau ketemu harusnya menarik gitu, ya. Baik, demikian para upasaka upasika. Kita akan lanjutkan materinya minggu depan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi kondisi pendukung untuk pencapaian nibbana Anda. Terima kasih. Anumodana Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik. Bagi Kalanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala, silahkan mengacukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi Kalanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, kami meminta maaf jika tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Baiklah, kami persilahkan bagi Kalanamita yang ingin bertanya yang berada di ruang Dhammasala terlebih dahulu. Mungkin yang di bagian depan? Anda tahu nggak cerita? Nah itu di belakang ada. Oh, di bagian belakang? Belakang kanan ya. Sukihontu Bante, nama saya Ivana dari Jakarta. Tadi saya dengar Bante bilang ada seorang perampok itu ya Bante yang dia menjaga sila terus dia masuk ke alam Brahma ya kalau nggak salah ya tadi. Bante. Surga ya. Surga Dewa. Oke. Kalau dia perampok kan berarti dia melakukan hal yang melanggar sila Bante. Kok dia bisa masuk surga? Ya gitu Bante. Oke, bagus nih. Ya. Hukum karma itu ajarannya sangat luas Ivana. Dulu karma itu termasuk salah satu topik yang saya gemari ketika bahkan di Myanmar dan di Singapura. Jadi saya banyak menghabiskan waktu untuk mengeksplor, menggali informasi tentang hukum karma yang ada di dalam kitab suci kita. Ya. Kenapa saya tertarik untuk mempelajari hukum karma? Jadi ini prolog ya sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, karena saya pikir kalau saya tidak memahami cara bekerjanya hukum karma, lalu bagaimana saya bisa mengelola kehidupan saya dengan baik itu. Jadi karena saya anggap ini sebagai subjek yang penting, makanya saya banyak menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi tentang hukum karma. Bahkan tesis S2 saya di Singapura, bahasa Indonesianya tesis ya, orangnya tesis ya. Tesis saya di S2 di Singapura itu tentang hukum karma. Jadi sociological and psychological interpretation tentang hukum karma gitu. Jadi saya mengulas tentang bagaimana karma seseorang bisa membentuk satu negara, mempengaruhi satu negara. Waktu itu salah satu yang saya analisa adalah bagaimana salah satunya itu Lee Kuan Yew itu bisa merubah Singapura bisa seperti itu gitu. Karena kepemimpinan beliau begitu. Apapun itu, ini ajaran yang sangat luas sehingga kalau Ivana berminat untuk mengetahui hukum karma, cobalah baca buku yang sudah saya tulis, Kama, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal ya. Dan juga ceramah saya tentang hukum karma yang ada di YouTube kayaknya 10 seri lebih mungkin gitu ya. Itu sangat luas sekali. Nah, saya sangat mendorong Anda semua untuk benar-benar memahami hukum karma supaya Anda tidak keliru menjalani kehidupan Anda. Nah, tadi pertanyaan Ivana adalah kenapa seorang perampok bisa terlahir di alam surga begitu ya. Jadi begini Ivana, Buddha mengatakan di dalam satu jentikan jari itu ada 1 triliun fenomena mental. Dari 1 triliun fenomena mental ini, anggap kalau menurut hitungan kasarnya roughly 60%-nya adalah karma. Jadi setiap jentikan jari kita ini melakukan karma sebanyak 600 miliar ya. Ya karena 60%. Bayangkan 1 jentikan jari itu kita menciptakan karma 600 miliar. Ya. Dan setiap individu karma dari yang 600 miliar itu, masing-masing karma ini mempunyai potensi untuk membuahkan hasilnya sendiri-sendiri.
Kayak sekarang ini, Anda mendengarkan ceramah Dhamma ini selama 1 jam, itu yang sering saya sampaikan. Selama 1 jam ke depan Anda akan menanam benih karma baik sebanyak kurang lebih 2.160 triliun benih karma baik. Dari 1 jam ini saja. Dan 2.160 triliun ini masing-masing punya potensi untuk membuahkan hasil. Untuk menghasilkan efek karma. Saya garis bawahi kalimat saya, mempunyai potensi untuk menghasilkan buah karma. Artinya dia hanya berpotensi saja menghasilkan buah karma, tetapi karma tidak harus berbuah. Nah, ini kabar baiknya. Ya, jadi kalau Anda banyak melakukan karma buruk, kabar baiknya karma buruk Anda tidak harus berbuah. Itu kabar baik. Kabar buruknya, karma baik Anda tidak harus berbuah juga. Jadi begitu, prolognya begitu. Setiap individu karma mempunyai potensi untuk berbuah. Itulah mengapa Buddha mengatakan kalau semua karma harus berbuah, maka tidak akan ada kehidupan suci. Artinya kalau semua karma itu harus berbuah, lalu ngapain jadi biku? Enak kayak Anda dong. Ya enggak sih? Kan sama aja nih, semua karma harus berbuah. Dengan kata lain, kalau semua karma ini harus berbuah, maka tidak ada peluang bagi kita untuk mencapai nibbana. Kenapa? Karena 1 jentikan jari saja 600 miliar. Sedangkan kita sudah hidup sejak awal samsara yang sudah tidak diketahui lamanya itu kapan itu. Bisa berpuluh-puluh, berkalpa-kalpa, kita nggak tahu berapa lama. Jadi jumlah karma yang sudah tertanam di dalam rangkaian batin kita masing-masing ini sudah tidak terhitung jumlahnya. Baik yang karma baik ataupun juga yang karma buruk, tidak terhitung jumlahnya gitu. Dan masing-masing bisa menghasilkan buahnya, ya. Nah, dalam kasus yang tadi, perampok tadi, kebetulan saja karma buruk dia sebagai perampok itu tidak berbuah. Dengan menghasilkan atau tidak berbuah atau belum berbuah tidak disebutkan. Karena bisa saja nanti berbuah di kelahiran berikutnya. Ya. Yang berbuah menghasilkan kelahiran kembali kebetulan itu adalah hasil dia menjaga sila tadi. Ya, kebetulan begitu. Jadi ini saya juga sekali lagi saya garis bawahi kebetulan begitu. Supaya Anda nggak menirunya. Ya kalau Anda kan mempelajari Dhamma sepotong-potong, itu kan wah ada kok itu referensinya ada kok. Perampok lahir di surga kok. Nah, kan Anda sepotong-potong, Anda nggak dijelaskan hukum karma yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi bukan berarti ya kalau si perampok tadi lahir di surga, lalu karma buruk dia hasil merampok tadi tidak berbuah. Kebetulan tidak diceritakan di sini, tapi potensi setiap karma yang Ivana lakukan, ya jadi setiap karma yang Anda lakukan itu mempunyai potensi menunggu saat yang tepat sejak karma itu tercipta sampai di kehidupan terakhir nanti. Serem kan? Jadi karma-karma kita sejak dilakukan, dia langsung hanya tinggal menunggu momennya untuk berbuah. Di setiap kelahiran kita saat ini dan masa depan, bahkan hingga di kelahiran kita yang terakhir sebelum kita parinibbana. Kalau bisa parinibbana. Kan belum tentu loh semua orang itu bisa parinibbana. Bisa muter-muter terus dia di dalam samsara itu. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan oh berarti nggak apa-apa jadi perampok aja nanti jadi perampok lah sampai umur 40 habis itu jaga sila, nggak bisa juga kita begitu gitu. Nah, hukum karma itu luas sekali gitu. Ya. Skenarionya banyak ini kalau saya ambil contoh saya coba analisis ya si perampok yang menjaga sila tadi ya. Ya. Kemungkinan pertama yang menghasilkan kelahiran kembali adalah silanya ya. Dan karma buruknya yang berupa perampokan pencurian itu berfungsi sebagai karma produktif yang berbuah di kehidupan sehari-hari. Jadi karena menjaga sila dia lahir di alam dewa, tetapi karena dia dulu merampok,
maka kehidupan di alam dewanya jadi inferior. Atau karena menjaga sila, seseorang lahir sebagai manusia, tapi karma buruknya sebagai perampok, akhirnya dia lahir sebagai manusia yang kehidupannya serba susah. Mencari uang susah, ya, bisnis gagal terus, ya, begitu punya uang sedikit kecurian, kecolong, dan lain sebagainya. Jadi dia lahir sebagai manusia yang hidupnya susah. Ya, karena menjaga silanya dia lahir sebagai manusia, karena perampokannya dia jadi hidup susah. Jadi skenario pertama dia jadi manusia yang hidupnya susah. Ya, skenario kedua, karma merampoknya menjadi karma produktif yang menghasilkan kelahiran kembali, yaitu berupa, katakanlah dia merampok, berarti katakanlah dia lahir sebagai binatang karena merampok. Ya, ini hanya skenario untuk menggambarkan kepada Anda. Jadi karma perampokannya menghasilkan kelahiran kembali dia sebagai binatang. Tapi karena dia menjaga sila, karma menjaga silanya berbuah di kehidupan sehari-hari dia sebagai binatang, akhirnya dia menjadi binatang yang disukai oleh teman-teman binatangnya, dihormati, menjadi pemimpin di alam binatang gitu. Anda pilih yang mana? Jadi manusia hidupnya susah atau jadi binatang punya banyak teman? Hah? Kalau orang Buddhis pasti milihnya jadi manusia yang punya banyak teman, dihormati, bisnis sukses kan. Yang bagus-bagus. Jadi kira-kira begitu Ivana, kenapa perampok bisa lahir di surga? Karena kebetulan karma baik dia menjalankan sila yang berbuah menghasilkan kelahiran. Kalau karma buruk dia sebagai perampok yang berbuah menghasilkan kelahiran, dia nggak akan lahir di surga. Gitu ya. Makasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada penanya yang berada di Zoom, kepada Bapak Suryanto, kami persilahkan. Terima kasih, Wandani Bante. Iya. Ya Bante, saya ingin bertanya, mengapa dari 4 aku salah kama melalui ucapan hanya musawadah yang masuk ke dalam Pancasila kita? Dari 4 aku salah kama melalui ucapan, hanya musawadah yang masuk ke dalam Pancasila, Bante. Oh, 4 aku salah. Oh iya, hanya musawadah. Ya. Di kitab komentar dijelas. Kenapa hanya musawadah yang masuk ke dalam Pancasila? Baik. Kemudian pelanggaran sila kelima, Bante, kenapa tidak masuk ke dalam salah satu dari 10 aku salah kama? Terima kasih Bante. Iya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi kenapa di dalam Pancasila hanya memasukkan musawadah yang tidak boleh, yang kita harus mengendalikan diri, padahal ada akusala wacikama itu ada 4, karma lisan yang buruk itu kan ada 4, ya, berbohong, parusa waca itu ucapan kasar yang menyakitkan telinga orang lain, pisuna waca ucapan yang bersifat memecah belah, ada 2 orang bersahabat kita pecah-pecah supaya nggak jadi sahabat lagi, ya. Kemudian omong kosong. Nah, pertanyaan Bapak ini tadi adalah kenapa dari 4 akusala karma yang muncul melalui lisan di Pancasila hanya dicantumkan pengendalian diri dari perkataan bohong. Kok 3 yang lainnya tidak dimasukkan? Nah, di dalam kitab komentar disebutkan bahwa walaupun yang dikatakan adalah kita harus mengendalikan dari perkataan bohong, tapi 3 ucapan yang tidak baik yang lainnya juga itu termasuk di dalam sila yang keempat. Jadi Anda tidak hanya diajarkan untuk mengendalikan diri dari perkataan bohong, tetapi juga harus mengendalikan diri dari ucapan yang kasar, yang bersifat memecah belah pertemanan, kemudian juga omong kosong, omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Seperti itu Bapak, yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa pelanggaran, tadi apa Pak ya? Kenapa pelanggaran sila kelima tidak masuk ke dalam salah satu dari 10 akusala kama? Oh iya, kenapa pelanggaran sila yang kelima tidak termasuk dari dasa akusala kama patak ya? 10 karma yang tidak baik ya Pak ya? Iya, bagus. Jadi karma pelanggaran sila yang kelima itu sesuai sifatnya ya,
itu mirip-mirip dengan pelanggaran sila yang ketiga. Ya. Jadi karena secara karakternya itu mirip dengan pelanggaran sila yang ketiga, maka dia tidak dimasukkan di dalam salah satu daftar dari 10 karma yang tidak baik. Tetapi kita harus memahami bahwa pelanggaran, ketika seseorang melakukan pelanggaran sila yang kelima, maka dia melakukan karma yang seperti yang sila yang ketiga tadi, yaitu persinahan. Karena cirinya itu mirip gitu. Ya. Begitu Bapak. Ya, ini ya, bagus. Terima kasih Bante, sadu. Bagus. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada penanya yang berada di ruang ada masalah. Yang di depan dulu. Yang di depan. Oh iya. Selamat siang Bante, saya Novita dari Solo. Bante, saya jadi penasaran, tadi kan itu ada perampok yang jaga sila. Nah itu di satu kehidupan apa bukan, itu yang itu. Nah yang saya jadi bingung tadi Bante bilang, ada yang lahir jadi pemimpin itu loh. Pemimpin di kehidupan lagi jadi apa, jadi pemimpin. Terus kelempar kemana jadi pemimpin, lalu jadi pemimpin lagi. Nah pertanyaan saya, kalau memang perampok itu dari dulunya kebiasaan kuatnya menjaga sila, kenapa tiba-tiba jadi perampok? Nah ini saya tiba-tiba merenung, bahaya juga ya misalnya di kehidupan ini kita belajar dhamma, terus jaga sila dan lain-lain, tapi berarti masih ada kemungkinan dong di kehidupan berikutnya kita jadi perampok atau jadi yang lain. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa terus, maksudnya ingat terus biar lebih aman gitu Bante. Terima kasih banyak Bante. Ya memang begitu. Selama masih pudujana maka kehidupan akan naik turun seperti itu. Ya, makanya memang benar berbahaya sekali gitu. Saya sering sih dalam forum-forum kecil di DBS atau bahkan mungkin di kelas Abhidhamma atau mungkin di sini juga saya sampaikan bahwa cobalah Anda renungkan saat ini Anda hidup menjadi orang yang baik. Secara fisik sekarang mendapatkan kehidupan yang secara fisik baik ya. Kemudian secara materi juga Anda sukses sekarang sebagai manusia sukses ya. Kehidupan keluarga Anda bagus ya. Tetapi kalau Anda tidak mengamankan kelahiran-kelahiran yang mendatang, maka kelahiran bisa naik turun seperti itu. Tadinya biku aja lahir di neraka. Ya toh, mau apa lagi udah. Yang tadinya biku aja bisa langsung lahir ke neraka seperti itu, habis itu jadi ikan emas lagi. Ya, nah memang selama masih menjadi pudujana kemungkinan itu akan terbuka lebar. Ya, kalau Anda benar-benar pengen aman, ya Anda harus berjuang untuk menjadi seorang sotapanna. Itu baru aman. Ya kehidupan kalau dikatakan makanya dikatakan sotapanna, sota plus apanna. Apanna itu adalah orang yang telah masuk, sota itu arus. Orang yang sudah masuk ke arus sungai Jalan Mulia berunsur 8, ibaratnya ini arus sungai yang mengalir ke lautan, maka orang yang sudah masuk arus sungai Jalan Mulia berunsur 8 ini cepat atau lambat akan sampai ke lautan yang disebut nibbana. Kehidupannya akan lurus langsung menuju ke nibbana. Tapi pudujana enggak ada kepastian dia akan bisa naik turun seperti itu. Tetapi ya saya juga tidak sedang menteror Anda, aduh Bante kok mengatakan saya sukses sekarang nanti saya masuk, enggak. Maksud saya begini loh, tetap saja kebajikan Anda juga tidak hilang. Kalau ada orang yang baik tiba-tiba masuk neraka, bisa jadi dia masuk neraka hanya 7 hari seperti Ratu Malika. Nah, kan begitu kan? Ya, jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatirkan masa depan. Tadi pagi saya juga menasehati umat-umat yang datang makan pagi. Dalam hidup ini tugas kita hanyalah lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan di detik ini, sekarang, hari ini juga ini. Gitu ya. Jangan risaukan masa depan. Let the future take care of itself. Biarkan masa depan itu ngurusin dirinya sendiri. Anda jangan ngurusin masa depan.
Mulai udah diurusin sama dirinya sendiri, gitu. Anda urusin aja waktu yang Anda punya di saat ini, gitu. Karena apapun yang sudah Anda lakukan, kebajikan yang sudah Anda lakukan tidak akan hilang sia-sia juga. Ya, walaupun nih misalkan tadi seperti Ratu Malika, karena perilaku buruknya gitu, yang cheating kepada suaminya, akhirnya dia lahir di neraka, tapi kan hanya 7 hari. Gitu ya. Tapi sama aja kalau seseorang yang banyak melakukan karma buruk, dengan paket. Anda pernah nggak? Saya pernah bikin menyampaikan jokes penjaga toko yang anaknya 3 itu. Buddha, Dhamma dan Sangha itu. Ingat nggak? Kalau seumur hidup seseorang itu melakukan karma buruk, kemudian dia berpikir, kan tadi ada ceritanya itu tadi, jaga sila aja nanti di masa-masa terakhir, ya. Anda meneladani cerita tadi, dan di masa akhir Anda menjaga silanya, gitu. Tapi seumur hidup Anda melakukan karma buruk, ya, dengan harapan Anda lahir sebagai manusia dengan praktek menjaga sila, dan terwujud keinginan Anda lahir nih sebagai manusia, tapi hanya 7 hari. Sedih nggak seperti itu? Bisa begitu loh, karena karma buruk bisa menjadi karma yang destruktif, bisa menghancurkan buah karma baik gitu. Makanya tadi saya katakan hukum karma ini sangat luas, coba Anda pelajari sebaik-baiknya ya, supaya Anda tidak takut menghadapi kehidupan ini. Ya, oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Kalamita yang ingin bertanya di ruang ada masalah, ya, yang di tengah, Ibu. Wandami Bante, nama saya Veronica dari Kapuk. Begini Bante, bagaimana hukum karmanya untuk investor yang menginvestasikan dananya ke peternakan yang sekaligus juga rumah jagal? Tolong pencerahannya Bante, thank you. Iya, bagus ini sekaligus rumah jagal gitu, itu bagus itu. Kenapa saya katakan bagus? Karena saya sedang tadi bertanya-tanya kalau peternakan itu bukan untuk rumah jagal, sebenarnya bukan termasuk penghidupan yang keliru juga. Karena yang dimaksud sebagai penghidupan yang salah adalah memelihara binatang untuk dijagal, untuk dibunuh. Itu yang penghidupan yang salah. Nah tapi ini kan lengkap nih, syaratnya udah terpenuhi nih, udah peternakan sekaligus tukang jagal. Bagaimana hukum karmanya kalau seseorang investasi pada bisnis yang merupakan penghidupan yang salah? Ya karena kan itu berlawanan dengan jalan mulia berunsur 8 kan. Jalan mulia berunsur 8 ada yang namanya penghidupan yang benar kan Bu, ya. Jadi kalau ibu katakanlah atau teman ibu itu menanam saham modal di bisnis yang merupakan penghidupan yang salah, maka itu tetap saja itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Saya tidak bisa mengatakan karma apa yang bisa membuat dia begini Bu. Karma itu Bu, ada yang disebut karma yang bisa menghasilkan kelahiran kembali. Jadi karma yang bisa, saya kadang takut nih mau cerita ini nanti Anda, oh berarti bisa nih gitu. Kan begitu kan, katanya itu ahli hukum, orang yang mengetahui hukum, saking karena dia paham seluk-beluk hukum, maka dia bisa mengakali hukum. Paham nggak? Ini jangan-jangan nih saya mau bicara begini nanti Anda akali hukum karma ini. Gimana supaya Anda nggak mengakalinya? Tadi sampai di mana? Jadi begini Bu, mudah-mudahan Anda tidak menangkapnya, tidak memanipulasi kata-kata saya ya. Jadi karma itu ada yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembali. Dan ada karma yang tidak berpotensi menghasilkan kelahiran kembali.
Karma yang tidak menghasilkan kelahiran kembali adalah karma yang berpotensi menghasilkan efek di sepanjang kehidupan. Karma yang berpotensi menghasilkan kelahiran kembali adalah 10 karma yang faktor-faktornya terpenuhi. Ya, jadi kita mengenal 10 karma kan, pembunuhan makhluk hidup dan seterusnya, dan mengendalikan diri dari pembunuhan makhluk hidup dan seterusnya. Dari sisi yang kusalanya gitu, dari sisi akusalanya tadi pembunuhan makhluk hidup dan seterusnya. Jadi hanya 10 karma baik dan 10 karma buruk yang faktor-faktornya sudah terpenuhi, itu yang mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali. 10 karma baik dan 10 karma buruk yang tidak terpenuhi faktor-faktornya, tidak mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali, tapi mempunyai kekuatan untuk membuahkan hasil di sepanjang kehidupan sehari-hari seperti yang sering Anda petik di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Apa yang disebut faktor-faktor? Contoh, dalam hal sisi akusala karma saja. Karma pembunuhan baru akan bisa mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali kalau 4 atau 5 faktor ini terpenuhi. 1, ada makhluk hidup. 2, kita tahu berpersepsi bahwa ini makhluk hidup. 3, kita mempunyai pikiran untuk menghancurkan makhluk atau membunuh makhluk hidup itu. 4, kita mengeluarkan usaha untuk membunuh makhluk itu atau kita meminta orang lain untuk membunuh makhluk tersebut. 5, hasilnya makhluk tersebut mati. Kalau 5 faktor ini terpenuhi, maka dia menjadi kama patha, istilah palinya itu, yaitu jalur karma. Artinya ini adalah karma yang mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali. Ya. Nah, selebihnya adalah karma yang hanya akan berbuah di kehidupan sehari-hari. Nah, saya menyampaikan ini semua, ini interpretasi saya. Kalau seseorang berinvestasi pada bisnis yang merupakan penghidupan yang tidak benar seperti itu, maka itu tetap saja adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi mungkin, ini interpretasi saya, hanya mempunyai potensi untuk menghasilkan hasil di kehidupan sehari-hari saja. Tapi walaupun demikian hasilnya bisa terrible loh. Ya, Anda bisa lahir sebagai manusia, hidupnya susah terus misalkan begitu, ya. Mengurus bisnis gagal terus, ya, terus kemudian juga sama partner bisnis mungkin dibohongin terus dan lain sebagainya. Jadi dia akan hidup jadi manusia yang menderita sepanjang hidupnya gara-gara investasi yang seperti itu tadi. Begitu, Ibu. Mudah-mudahan menjawab. Apakah ini curhat? Ada yang ngajakin, jangan Bu, jangan ya, bisnis yang lain aja. Ya, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bertanya terlebih dahulu kepada penanya yang berada di Zoom. Kepada Saudara Arya Dharma, kami persilahkan. Mungkin sembari menunggu Saudara Arya Dharma untuk bergabung bersama kita memberikan kesempatan kepada penanya yang di belakang, kepada Ibu yang di belakang. Nama saya Mariana dari Medan, sekarang di Jakarta. Saya mau tanya Bante, tadi Bante ada cerita bahwasanya ada seorang biku yang memutar balik ajaran Buddha. Artinya menyesatkan agama Buddha. Jadi sekarang saya lihat ada banyak biku yang ceramah agama Buddha, tapi banyak umat yang belum tahu apakah itu ajaran Buddha atau tidak. Mohon Bante ajarin kami apa syarat dhamma yang benar. Artinya ajaran Buddha yang benar itu bagaimana. Lalu kalau ada orang yang ceramah dengan nama agama tapi dia menyesatkan umatnya, apakah dia juga ada potensi untuk masuk neraka? Terima kasih. Terima kasih Bante.
Saya harap ini bukan sebuah upaya untuk mengutuk. Ya baik Bu, silakan duduk Bu. Terima kasih Bante. Iya, kayaknya kita pernah kenalan di Medan ya. Saya pikir di Batam Ibu ini. Medan ya Bu. Oke. Tadi, iya. Bagaimana saya harus ya memang kondisi Indonesia masih sampai di tahap ini Bu. Tapi saya rasa agama Buddha di Indonesia sudah menuju ke arah yang makin hari makin baik ya. Kondisi sekarang kan berbeda dengan kira-kira 10, 11, 12 tahun yang lalu pada saat saya pulang ke Indonesia. Itu tahun 11 itu saya juga agak bingung masuk ke Indonesia ketika cek pasar gitu istilahnya gitu. Mendengarkan pengajaran-pengajarannya kok maaf ya, kok sama sekali jauh dari kitab suci, dan kalaupun membahas kitab suci itu tidak sesuai dengan kitab komentar gitu. Ya, tetapi ya mungkin para guru dharma itu juga tidak punya maksud yang tidak baik gitu ya, karena memang semata-mata referensi yang beliau baca ya hanya seperti itu gitu, karena kan kita belum mempunyai kitab atau rujukan-rujukan yang lengkap ya di sini. Kondisi ini berbeda dengan kondisi di Myanmar, di mana agama Buddha di Indonesia di Myanmar itu sejak kira-kira tahun 1000 itu sudah memulai pembelajaran bahasa Pali dan kemudian secara bertahap penerjemahan dan lain sebagainya. Jadi kalau di Myanmar itu semua pabacita, semua ceramah dhamma ya hanya menguraikan ajaran Buddha begitu. Karena para biku di sana itu sangat cendekia semuanya ya, karena sudah menempuh jenjang pendidikan yang proper, yang layak, yang benar begitu. Nah, kita sedang menuju ke arah sana. Jadi kadang kita tidak bisa juga, kita tidak boleh menyalahkan para pembabar dhamma juga. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajarkannya kepada Anda berdasarkan keterbatasan mereka ya. Tapi saya yakin kalau kitab suci, kitab komentar dan subkomentarnya ini sudah diterjemahkan semuanya, maka situasi akan berubah, akan menjadi. Ini kan masalahnya karena pembabar dhamma itu nggak mempunyai rujukan Bu, nggak punya buku bacaan, ya masalahnya itu saja. Dan saya lihat juga sekarang banyak kok, mulai banyak penceramah-penceramah yang mengajarkan kitab komentar. Bahkan buku-buku terbitan DBS itu kalau Anda survei di YouTube banyak sudah yang diceramahkan oleh para guru-guru dharma kok gitu. Jadi ya itu daripada kita menyalahkan kegelapan, mending kita fokus untuk menyalakan lampu saja, ya, penerangan saja gitu. Ya jadi kita tidak terlalu bisa menyalahkan mereka sih, ya karena memang semata-mata tidak adanya buku pegangannya begitu, ya. Tentu saja keadaan yang seperti itu tidak berarti lalu boleh kita diamkan. Kita harus terus berupaya untuk memperbaiki situasi ini demi kebahagiaan umat Buddha juga sebenarnya. Tidak hanya demi kebahagiaan umat Buddha semata, tetapi juga demi kokohnya agama kita gitu. Nah oleh karena itulah sejak 5 tahun terakhir ini seharusnya sih kondisi agama Buddha di Indonesia udah sangat bagus sih. Udah banyak guru-guru dharma yang bagus-bagus juga di Indonesia. Jadi begitu Bu, kalau tentang apakah nanti masuk neraka atau apa, ya kita nggak tahu ya karena tadi pagi juga saya sampaikan kata-kata ini kepada umat yang dana makan pagi. Kama vipaka acinteya. The result of karma is unthinkable. Ya sudah, jadi sulit untuk memastikannya gitu. Jadi paling tidak lebih baik begini Bu, kita memahami hukum karma bukan untuk gebukin orang lain, tapi kita memahami karma untuk mengelola kehidupan kita sendiri. Begitu ya Bu ya. Maaf Bante, maksud saya juga pertanyaan nomor 2-nya tuh
syarat kita mendengarkan dhamma, syarat kita yang dhamma yang benar itu apa syaratnya? Supaya kita bisa memilih yang mana biku yang benar, yang mana penceramah yang benar. Terima kasih Bante. Anggap aja semua biku benar. Tapi kalau mengikuti kitab suci, ajaran dhamma yang benar adalah ekanta nibbida. Yang bisa memunculkan rasa nibbida itu adalah rasa jijik kita terhadap kehidupan. Jijik itu artinya begini, kalau di kitab Abhidhamma itu disebutkan ada seorang biku yang kelaparan, kemudian berpindah patah. Ini maaf, ini ceritanya agak ini nih, tapi ini dari kitab suci kok. Berpindah patah, kemudian dia mendapat makanan dari umat, sudah saking laparnya, itu lapar sekali. Ketika dia ini baunya busuk gitu, ternyata kotoran sapi gitu. Ya akhirnya dia jijik dengan makanan tersebut. Jadi kalau Anda bisa mendengarkan dhamma, bisa membuat Anda mempunyai pandangan yang semakin benar terhadap kehidupan, terhadap samsara, bahwa kehidupan ternyata tidak pantas untuk dilekati seperti itu, maka itu baik. Kalau Anda mendengarkan dhamma, ajaran hanya membuat Anda makin tertarik pada kehidupan, ingin terus hidup, maka itu tidak benar. Ya, Anda mendengarkan dhamma membuat kilesa-kilesa Anda wiraga itu meredup. Ya, maka itu adalah ajaran Buddha yang benar. Tapi kalau Anda mendengarkan dhamma membuat kilesa Anda makin menguat, maka itu bukan ajaran Buddha. Ya, nibbida wiraga. Kemudian kalau Anda mendengarkan dhamma membuat Anda menjadi makin bisa melepaskan keterikatan Anda terhadap apapun, maka itu adalah ajaran Buddha. Kalau membuat Anda semakin terikat kepada apapun, maka itu bukan ajaran Buddha. Standarnya seperti itu. Jadi hanya diri sendiri aja yang mengukurnya gitu. Nah sekarang saya tanya pada Anda, selama ini yang saya sampaikan bisa membuat itu atau enggak? Bisa. Karena yang saya sampaikan ajaran Buddha, bukan ajaran saya. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab. Makasih. Ya, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, kami akan memberikan kesempatan kepada penanya yang berada di Zoom, kepada saudara Upacarika Mewah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bante. Saya dari Kota Tangerang Bante. Mau tanya Bante, antara meditasi dengan Nindika Sutta itu sepertinya selalu berhubungan ya Bante, dalam samsara ini. Meditasi. Jadi belakangan ini saya kehilangan harta, ya nggak besar sih, kita 100 jutaan Bante. Jadi pada saat lagi enak-enaknya meditasi, tapi harta saya itu tiba-tiba menghilang Bante. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa Pak? Saya kurang paham. Fenomena ini biasa terjadi atau gimana Bante? Karena begini Bante. Gimana Pak? Pada saat saya meditasi di rumah, itu saya kehilangan. Iya, nama budaya Bante. Kehilangan. Jadi Anda meditasi kehilangan uang 100 juta. Iya. Lalu? Saya kehilangan. Pertanyaannya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, saya sih tidak menyalahkan siapa-siapa ya, karena di agama Buddha kan ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan seperti naga yang bisa menyimpan harta kita yang seperti dijelaskan dalam Nindika Sutta gitu. Oh iya. Selanjutnya kita gimana Bante? Pada saat dalam hal ini, jadi apakah karma itu saling berebut keluar atau gimana Bante? Antara karma buruk waktunya keluar atau karma baik waktunya keluar gitu Bante. Itu saja, terima kasih banyak nama budaya. Iya, ini Upacarika Mewah ya. Kayaknya dulu Anda pernah menanyakan hal yang sama ya kayaknya. Entah apa Anda di ini gitu karena naga, gandaba dan lain sebagainya gitu ya, kayaknya pernah ya. Jadi ini pertanyaan yang kedua, kok Anda sering mengalami begini sih? Kayaknya jawaban saya terhadap Anda dulu begini, jangan menyimpulkan kalau Anda tidak melihat sendiri. Ya, jangan menyimpulkan bahwa ini diambil oleh naga, diambil oleh makhluk halus atau apa-apa. Apapun itu, ya kalau tidak melihat sendiri jangan menyimpulkan apapun gitu.
Tapi sebenarnya ya walaupun itu benar, kalaupun benar itu diambil oleh naga atau makhluk halus lainnya, itu tetap saja itu karena karma buruk Anda yang sedang berbuah. Jadi bukan salahnya si naga hanya membantu Anda supaya karma buruk Anda matang aja udah. Jadi Anda harus berterima kasih pada si naga tadi ya. Oh bukan si naga yang nama orang loh ya ini. Naga. Berterima kasih gitu ya. Jadi teruslah merenung sabi sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang karisanti papakang wa kalyanang wa tasaba dayada bawisanti. Teruslah merenung begitu upacarika mewah supaya Anda tidak kehilangan keseimbangan Anda, bahwa Anda memiliki karma Anda sebagai propertinya, Anda adalah ahli waris dari karma Anda sendiri, Anda berhubungan dengan karma Anda sendiri, Anda mempunyai karma sebagai pelindung Anda sendiri, apapun yang Anda lakukan itulah yang akan Anda warisi, baik itu karma yang baik ataupun karma yang buruk, itulah buahnya lah yang akan Anda warisi. Jadi dengan demikian Anda tidak menyalahkan siapa-siapa atas pengalaman yang sedang Anda alami. Inilah pandangan yang benar upacarika mewah ya. Jadi teruslah renungkan bahwa semuanya itu terjadi karena di masa lalu Anda melakukan karma buruk dan saat ini karma buruk Anda berbuah dengan jalan Anda kehilangan uang 100 juta. Ya, seandainya tidak ada karma buruk Anda yang berbuah, maka uang Anda tidak akan hilang. Ya, dengan cara apapun itu tidak akan hilang. Baik, demikian mudah-mudahan menolong Anda. Sadu. Terima kasih atas jawabannya Bante. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir yang menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini. Sekali lagi anumodana Bante atas penjelasan Dhammapada stansa 334 sampai 339 yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang terbaik. Bante mohon berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam Sangga Dana Perayaan Katina 2567 Buddhist Era secara hybrid pada hari Minggu 12 November 2023 pada pukul 13.15 bertempat di Dhamma Wihara Buddhist Studies dengan tema Dana Sebuah Praktik Universal. Jangan lewatkan pula peluncuran buku Mula Pariyaya Waga 1.1c di akhir acara perayaan Katina ini. Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1 senilai 150 juta rupiah, Sasana Nugaha 2 senilai 100 juta rupiah, Sasana Nugaha 3 senilai 75 juta rupiah, Panya senilai 50 juta rupiah, Samadhi senilai 35 juta rupiah, Sati senilai 25 juta rupiah, Wirya senilai 15 juta rupiah, Sada senilai 10 juta rupiah. Sekaligus Sangga Dana dengan besaran nominal sebagai berikut: dana paket permata senilai 8 juta rupiah, dana paket mulia senilai 5 juta rupiah, dana jubah lengkap senilai 3 juta rupiah, ucapan katina senilai 2 juta rupiah, dana patak senilai 1,8 juta rupiah, dana jubah senilai 1,5 juta rupiah, dana paket obat-obatan senilai 1 juta rupiah, dana perlengkapan senilai 900.000 rupiah, dana paket kebersihan senilai 600.000 rupiah, dana bunga senilai 350.000 rupiah, dana pelita senilai 150.000 rupiah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 5 November 2023. Namun, kami tetap menerima hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari, kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Willy di 0811 9313 588,
Saudari Pikling 0838 9920 9669, Saudara Budiman 0823 7009 2898, dan Saudari Fili di 0812 8630 3000. Juga saat ini kami siapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai 1 dan lantai 3 DBS. DBS telah menerbitkan buku-buku di antaranya Dhamma pada Atthakatha stansa 1 sampai 196 dan buku pelengkapnya, buku bergambar Kama, buku anak dan remaja seri Jataka, buku seri Dhammapada dan lain-lain. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan secara langsung di DBS dan di perpustakaan DBS, atau bagi kalanamita yang tinggal di luar kota dengan memesan melalui tautan bit.ly/DBS Book, atau Anda bisa menghubungi divisi propagasi DBS 0813 8700 3600. Dengan semakin meningkatnya aktivitas DBS, mari kalanamita kita memupuk kebajikan dengan bergabung bersama kami dalam melakukan kebajikan pelayanan Weya Waca. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan mendaftar melalui link atau QR Code yang tertera di layar saat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Budiman atau Saudara Yohendi. Dan melanjutkan buku sebelumnya, dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan satu lagi buku karya Ashin Keminda berupa terjemahan kitab Majjhima Nikaya dan Atthakatha, yaitu Mula Pariyaya Wagga, kelompok diskursus tentang akar 1.1c. Buku ini akan diluncurkan bertepatan dengan perayaan Katina DBS 12 November mendatang. Dukungan dana buku Mula Pariyaya Wagga ini dengan cara transfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 33, batas akhir dana 22 Oktober 2023. DBS sedang mempersiapkan terjemahan buku pedoman studi Abhidhamma volume 3 karya Sayadaw U Silananda yang merupakan lanjutan volume sebelumnya yang akan semakin melengkapi wawasan pentingnya mempelajari Abhidhamma. Dukungan dana dengan cara transfer ke Yayasan Dhamma Wihari kode transfer 53 di akhir dana Anda, batas dana 30 September 2023. DBS juga akan mencetak buku anak seri Dhammapada Pupa Wagga stansa tentang Puspa bagian kedua. Mari kalanamita mendukung ketersediaan buku-buku Dhamma untuk anak-anak dengan kode transfer 83, batas akhir dana 30 September 2023. Komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma House diantaranya dengan mengondisikan agar lebih banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma di DBS, baik umat dewasa maupun sekolah minggu. Untuk itu, mari kalanamita berperan aktif mendukung Tawara Dana, dana cicilan ruko dan renovasi dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu Dana Parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi kalanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weya Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui Dana Parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalanamita semua. Selanjutnya, mohon kiranya Bante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali kepada Bante, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabak satanang bahajemi te sabe me sama punya baga labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana dan bimbingan Bante pagi ini. Mari Kalanamita kita berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Bante selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp community dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata, saya Syamila beserta segenap tim Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa juga kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu Kalanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.